Banjarbaru lebih baik dan semakin baik. Di usia yang ke-21 tahun, kota Banjarbaru sudah menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kota yang penuh gairah untuk berbenah dan menata dirinya dengan semua potensi dan daya upaya untuk menjadikan kota ini lebih baik dan semakin baik. Dengan menetapkan satu visi yang jelas, yaitu mewujudkan kota Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter. Kota ini berupaya dengan seksama melalui tahapan yang sistematis dan terbuka untuk mewujudkan visi tersebut. Visi tersebut diterjemahkan di dalam 5 buah misi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang tertinggi, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, meningkatkan kelembagaan dan peluang kewirausahaan. Yang keempat, melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Dan misi yang kelima, yaitu memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Perkenankan dalam kesempatan ini kami menyampaikan perwujudan pelaksanaan misi di atas yang dapat kita lihat capaiannya sebagai berikut. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2019 mencapai angka 79,22 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 78,83. Kita mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin. IPM Kota Banjarbaru juga merupakan yang tertinggi se-Kalimantan Selatan, jauh di atas IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,72 dan di atas IPM nasional sebesar 71,92 untuk tahun 2019. Yang kedua, perwujudan penyediaan infrastruktur yang cerdas dan berwawasan lingkungan. Dapat kita lihat dari berkurangnya luas wilayah umum di Kota Banjarbaru yang pada awalnya tahun 2014 tercatat seluas 349,12 hektar dan pada akhir tahun 2019 ini kawasan umum berkurang menjadi 83,34 hektar. Pencapaian ini diraih melalui kolaborasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dunia swasta, dan masyarakat yang menghasilkan komitmen bersama baik dari sisi pembiayaan maupun dalam pelaksanaan. Infrastruktur perkotaan kita juga terus diperbaiki, terutama jalan utama dan jalan-jalan lingkungan, saluran pembuangan air, drainase, jembatan, pembuatan ruang terbuka hijau, serta fasilitas layanan publik lainnya. Perwujudan dari meningkatkan kemandirian dapat dilihat pula dari perkembangan Kota Banjarbaru yang sangat cepat dan pesat. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru tahun 2019 mencapai angka 6,93%. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Ulangi 0,03 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai angka 6,90%. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dan selama rentang waktu 8 tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan Selatan. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya, perwujudan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Dari sisi ini, pemerintah Kota Banjarbaru telah meraih secara berturut-turut 4 kali predikat opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan oleh BPK Republik Indonesia, dan nilai sakit kita B 63,96%, serta kepatuhan tinggi terhadap standar layanan publik yang berada pada zona hijau dengan nilai 93. Selanjutnya, kita kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Dapat kita lihat dari bentuk komunikasi yang baik antara pimpinan dari unsur eksekutif, legislatif, TNI dan Polri, dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi lintas paguyuban, forum RT/RW, LPM, dan segenap lapisan yang untuk menciptakan suasana yang sangat kondusif dan nyaris, alhamdulillah nyaris tanpa ada gangguan yang berarti. Saat ini pemerintah Kota Banjarbaru bersama pemerintah provinsi dan pusat juga sedang merencanakan pengembangan satu kawasan baru yang kita beri nama pengembangan Aerocity Samsudinur, yang menjadikan Bandara Internasional Samsudinur sebagai daya ungkit pertumbuhan wilayah. Luas kawasan yang direncanakan adalah kurang lebih 5.620 hektar, meliputi 3 kecamatan dan 9 kelurahan. Dengan fokus pengembangan sebagai pusat bisnis, perdagangan, pemukiman, dan didukung oleh fasilitas ekonomi sosial budaya, keberadaan konsep Aerocity Samsudinur akan menjadikan Kota Banjarbaru sebagai pintu gerbang ekonomi Kalimantan Selatan. Berkaca kepada kemajuan dan keunggulan yang didasarkan pada pencapaian berbagai indikator di atas, maka terlihat bahwa kota kita jauh lebih baik dan akan semakin baik lagi ke depan. Melihat dan sebagaimana tekad kita di tahun-tahun sebelumnya dengan membuat satu tagline setiap tahunnya. Yang pertama, di awal tahun 2016 kita membangun tagline Banjarbaru berkarya untuk Banjarbaru kita. Di tahun berikutnya wujudkan Banjarbaru berubah. Selanjutnya di tahun berikutnya tagline kita Banjarbaru berinovasi, dan tahun 2019 yang lalu kita bangun tagline Banjarbaru Pemenang. Tahun ini kita membangun tagline Banjarbaru lebih baik dan semakin baik lagi. Ini sebagai pendorong semangat kita untuk benar-benar berbuat yang terbaik untuk Banjarbaru yang sama-sama kita. Saudara pimpinan, anggota dewan, hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati. Peringatan hari jadi kita tahun ini sungguhlah terasa berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita laksanakan peringatan dengan suasana prihatin di tengah bencana wabah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan dan hingga kini terus berjuang dan akan terus berjuang. Dukungan yang sama saya harapkan bisa kita berikan dari seluruh warga Kota Banjarbaru. Mereka lah sejatinya yang saat ini berjuang di garda terdepan, menjaga dan memberikan pelayanan kesehatan. Juga kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras tanpa pamrih, jajaran TNI dan Polri, dan semua yang telah melaksanakan tugas untuk tugas kemanusiaan seperti ini. Dalam status tanggap darurat COVID-19, berbagai program kebijakan untuk penanganan COVID ini telah kita upayakan.
dengan dibentuknya tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjarbaru hingga di level kelurahan sampai RT dan RW. Tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru juga telah melakukan upaya screening dan tracking sekaligus melakukan rapid test kepada ODP dan tenaga medis serta perawat yang memberikan layanan kepada pasien, serta terus berupaya melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, pemerintah Kota Banjarbaru juga menyiapkan ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru sebagai salah satu rumah sakit rujukan, menyiapkan rumah singgah Kota Banjarbaru sebagai tempat isolasi dan menggunakan gedung Badan Diklat Provinsi di Jalan Ambulu sebagai tempat karantina pasien ODP. Selanjutnya upaya pemerintah Kota Banjarbaru beserta tim gugus tugas COVID-19 dan akan melalui rekan Forkompinda diantaranya terus melakukan himbauan edukasi kepada masyarakat secara intensif, melakukan penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di tempat-tempat kerja, fasilitas pelayanan publik serta di fasilitas umum lainnya. Kami juga terus berupaya mengupayakan kebutuhan APD tenaga kesehatan di Kota Banjarbaru yang kita harus sebutkan dulu-duluan dengan kabupaten kota yang lain untuk mendapatkan barang APD, memberdayakan upaya untuk memberdayakan potensi yang ada di Kota Banjarbaru untuk mendukung keberadaan dan pembuatan APD. Selanjutnya, tim anggaran kita, APD pemerintah Kota Banjarbaru telah berupaya melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Antara lain melakukan rasionalisasi anggaran belanja di beberapa SKPD, melakukan pengurangan anggaran dan melakukan penundaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak efektif dan efisien kalau dilakukan saat baik karena keterbatasan tenaga pekerjaan di lapangan karena adanya COVID-19. Saat ini saya juga ingin menyampaikan informasi terakhir terkait masalah ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bukan hanya diminta untuk melakukan pergeseran dan pemangkasan dana alokasi khusus saja, tetapi sudah melambat dan menetapkan DAU pun akan dilakukan transformasi. Ini yang akan terus kita jaga bagaimana perkembangan dan kebutuhan pembangunan tetap terlayani dengan melakukan efisiensi. Begitu juga kondisi keuangan kita, pendapatan asli daerah kita jauh menurun karena kondisi yang sama. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, kita berupaya semaksimal mungkin agar anggaran ini tepat pada hal-hal yang memang dirasa perlu, yaitu pada poin penanganan adalah upaya mencegah penyebaran COVID ini, upaya penanganan bidang kesehatan dan juga upaya penanganan dampak ekonomi berupa penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Kami juga telah menyiapkan program untuk tetap bagaimana perekonomian tetap kita gerakkan dengan memberdayakan pelaku dunia usaha masyarakat tetap. Di tengah pandemi COVID-19, beberapa rangkaian kegiatan di hari jadi memang telah kita laksanakan. Di antaranya sebelum kasus pandemi COVID-19 kita telah sebagai rangkaian peringatan hari jadi kita melaksanakan tabligh akbar dengan menghadirkan penceramah Ustadz Abdus Somad yang alhamdulillah dihadiri lebih dari puluhan ribu masyarakat. Kita juga melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini untuk
untuk mengatasi kekurangan stok darah di unit transfusi darah Rumah Sakit Jalan Banjarbaru yang semakin meninggi. Dalam pelaksanaannya donor darah ini dilakukan secara terdakwa dan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Kita juga himbau perusahaan dan swasta serta masyarakat dan BUMN untuk turut mendonorkan darahnya. Rangkaian kegiatan hari jadi selanjutnya yang baru saja kita laksanakan yaitu adalah bakti sosial. Hari ini ditandai dengan penyerahan melalui camat yang akan diteruskan kepada ketua RT pada masyarakat terdampak yang terdiri dari berasal dari sumbangan dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dan dana CSR dari Bank Alsa. Pandemi COVID-19 ini telah berdampak khususnya pada sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, kita harus terus bersama-sama saling menyemangati, saling menguatkan dan berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mengambil berbagai kebijakan strategis penanganan pandemi ini. Bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara bersama ini kita dapat mengatasi sembari saling menguatkan kesabaran dan sikap optimis serta tetap disiplin untuk melakukan pencegahan dan penyebaran COVID. Pada hari ini di jam yang sama kita menugaskan saudara sekretaris daerah Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan rapat bersama pemerintah provinsi dan 3 kabupaten penyangga Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola, Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru di pemerintah provinsi untuk mempersiapkan. Bisa jadi tidak lama lagi kita juga harus menetapkan dan melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hari ini sedang dibahas, sedang dilakukan pembahasan dan kajian. Apabila itu terjadi, sekali lagi kata kuncinya adalah kita hadapi ini secara bersama-sama, saling melengkapi, bukan saling mengkritisi, saling kita menutupi kekurangan kita masing-masing. Ini yang kita lakukan. Saudara pimpinan, anggota dewan, dan hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati. Dalam rangka peningkatan pelayanan menuju Banjarbaru yang melayani dan berkarakter, pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan inovasi penyediaan layanan angkutan pelajar gratis yang terus dibenahi dan terus kita evaluasi. Pada tahun 2020 ini, selain 65 angkutan pelajar gratis jenis minibus, kami telah menganggarkan untuk pembelian armada baru yang terdiri dari mobil penumpang umum dan bus angkutan pelajar yang representatif untuk menambah luas jangkauan zona pelayanan. Selain itu, program pendidikan berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai religius, sopan santun dan berakhlak mulia, nilai cinta tanah air, karakter cinta lingkungan, dan berjiwa kewirausahaan masih terus kita laksanakan. Semoga dapat menjadi bekal anak-anak didik kita untuk menamak masa depan yang berubah. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, kita juga telah menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk tetap berada di rumah dan belajar dari rumah dengan mekanisme proses pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi melalui media dalam jaringan, daring, online, WhatsApp, dan berbagai metode pembelajaran di rumah melalui bimbingan para guru sampai pandemi ini akan berakhir. Di bidang ekonomi kreatif, Banjarbaru memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hal ini dilihat dari tingginya kreativitas pada industri kerajinan dan industri sandang. Contohnya sasirangan bordil dan tas kurung yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi kreatif Banjarbaru. Respon positif dan antusiasme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Banjarbaru juga terbukti dari suksesnya penyelenggaraan seminar maupun permainan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Dalam kondisi seperti ini, kami juga telah berupaya untuk memfasilitasi para penggiat UMKM seperti pengrajin kampung burung dan
organisasi yang boleh itu tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan memproduksi masker kain. Selain itu, kita juga mengapresiasi inisiasi dari salah seorang dokter kita yang mengajak para penjahit, ibu rumah tangga, pelajar SMK jurusan tata busana, anak-anak panti asuhan, para komunitas yang tergabung dalam HIPMI, serta pekerja ojek online yang memiliki keterampilan menjahit untuk memproduksi APD alat pelindung diri untuk memenuhi kebutuhan para tenaga medis khususnya di Kota Banjarbaru dan juga dipesan dari berbagai daerah lainnya. Produksi APD lokal Banjarbaru bahkan telah mampu menghasilkan 300 hingga 400 baju APD per hari. Namun hingga saat ini kita kembali terkendala pada penyediaan bahan baku yang dari Pulau Jawa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, komitmen untuk mewujudkan pembangunan kota secara berkelanjutan, antara lain telah memasyarakatkan pembangunan dan pengelolaan RPA secara konsisten dan untuk itu diperlukan upaya untuk menjaga, menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal 29 dan SPM penataan ruang di mana sebuah kota harus menyediakan 30% ruang terbuka hijau dan 20% diantaranya merupakan RPH publik. Penyediaan RPH publik inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Sampai saat ini luas RPH publik Kota Banjarbaru adalah sebesar 10,43%, di mana terjadi peningkatan sebesar 0,17% dibandingkan tahun yang lalu. Pembangunan Taman Pintar dan Bioskop Misbar, Taman Pintar ini merupakan tempat wisata rekreasi dan edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar memiliki area bermain sekaligus sarana edukasi karena taman ini terdapat beberapa alat peraga dan sarana untuk meningkatkan pengetahuan. Taman Pintar ini juga dilengkapi dengan bioskop Greensboro, playground dan skatepark berstandar internasional. Berikutnya pembangunan kantor Kecamatan Landasan Uli dan gerai pelayanan publik. Kantor Kecamatan Landasan Uli terletak di Jalan Kenanga, di kawasan eks lokalisasi pembatuan yang dulu, yang dialihfungsikan menjadi satu kawasan perkantoran, di mana pada kawasan itu kita bangun kantor Landasan Uli dan puskesmas Landasan Uli. Kantor Kecamatan Landasan Uli dibangun 2 lantai dengan luas 432 meter persegi. Sementara bekas kantor Kecamatan Landasan Uli di Jalan Ahmad Yani difungsikan menjadi gerai pelayanan publik terpadu. Gerai ini merupakan cikal bakal mal pelayanan publik yang kami siapkan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Gerai pelayanan publik terpadu merupakan inovasi pelayanan untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima. Adapun pelayanan gerai pelayanan publik terpadu memberikan pelayanan yaitu pelayanan pajak, pelayanan pos, perbankan, perizinan usaha sampai dengan pelayanan BPJS. Ke depan pelayanan ini akan terus dikembangkan lagi dan akan terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya, baik pelayanan oleh pemerintah Kota Banjarbaru maupun layanan instansi vertikal yang memberikan pelayanan. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, diikuti dengan segala hambatan dan permasalahan yang makin kompleks, namun semangat ruang masyarakat tak pernah surut untuk membawa Kota Banjarbaru jadi lebih baik dan semakin baik. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sebagian besar pencapaiannya berhasil melampaui target dan mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Hal ini sejalan dengan tagline yang kita tetapkan di tahun 2019, yaitu Banjarbaru Pemenang.
karena tahun 2019 pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih 30 buah penghargaan tingkat nasional maupun tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan ini bukanlah tujuan utama kita, dan tanpa penghargaan pun tak pula membuat kita berhenti berusaha bersama-sama membangun Banjarbaru. Hadirin peserta paripurna yang saya hormati, pada kesempatan ini pula izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih, rasa hormat saya kepada para pimpinan daerah sebelumnya, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah meletakkan dasar pembangunan kota kita ini. Tugas kita adalah melanjutkan dan meneruskan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai fondasi. Semoga keberkahan amal ibadah beliau para pendahulu kita ini dicatat sebagai kebaikan yang berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selamat hari jadi Kota Banjarbaru yang ke-21. Majulah terus menjadi kota pelayanan yang berkarakter, sehingga menjadikannya lebih baik dan semakin baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita, perlindungan dan kekuatan kepada kita, khususnya kita ketika menghadapi pandemi COVID-19. Kata kuncinya kebersamaan dalam satu langkah menghadapi secara bersama-sama. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat melewatinya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudara wali kota